Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan kita begitu banyak nikmat. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Wa khalaqal insana dha'ifa. Dan bahkan dalam surat Al-Ma'arij dikatakan Inna insana khuliqa halu'a wa idza masyahu syarru jazua, bahwa manusia itu penuh dengan keluh kesah. Apabila mendapat suatu keburukan maka ia selalu mengeluh. Namun begitu sayangnya Allah pada kita, Allah memberikan begitu banyak motivasi, begitu banyak hadiah-hadiah yang Allah persiapkan sehingga manusia itu bisa bergiat dalam beramal soleh. Adapun salah satu nikmat yang Allah berikan adalah Allah menetapkan banyaknya waktu-waktu yang istimewa. Dalam harian-harian kita, Allah siapkan waktu setengah malam atau kurang dari setengah malam atau lebih sedikit, waktu yang spesial untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Bahwa kita Allah perintahkan untuk lebih banyak berdiri mengerjakan sholat di setengah malam atau kurang atau bahkan sedikit lebih dari setengah malam tersebut. Itu pun yang sifatnya harian. Dan dalam satu hari pun ada waktu yang istimewa seperti saat pagi dan petang, di mana amalan setiap manusia itu Allah angkat. Kita perintahkan Allah memerintahkan kita untuk bertasbih di saat pagi dan petang tersebut. Kemudian ada hari-hari waktu-waktu istimewa yang sifatnya itu mingguan. Katakanlah seperti di hari Jumat, di mana orang-orang beriman Allah perintahkan pada saat ada panggilan untuk sholat Jumat, maka tinggalkanlah semua jual beli dan bersegera mendapatkan mengingat Allah. Dan di hari Jumat itu pun di awal hari Jumat kalau kita perhatikan di hari Kamis malamnya, dan Rasulullah biasa untuk berpuasa di hari Kamis tersebut. Karena itu adalah hari yang istimewa di mana amalan setiap manusia itu tekanannya Allah angkat. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah itu ingin pada saat amalan diangkat dia dalam keadaan berpuasa. Selain itu ada juga yang sifatnya bulanan, seperti hari-hari yang mungkin di tengah bulan tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah, yaitu hari yang putih di saat rembulan dalam keadaan putih sempurna. Disunahkan bagi umat Islam untuk berpuasa sunnah 3 hari. Ada pula yang sifatnya tahunan, dan kita setelah sampai pada saat bulan yang istimewa ini yang sifatnya tahunan, yaitu bulan suci Ramadan, di mana di bulan inilah amal-amal Allah dilipat gandakan. Amalan-amalan yang wajib pahalanya dilipat gandakan hampir beratus-ratus kali lipat, dan amalan-amalan sunnah Allah seperti amalan-amalan yang wajib. Bahkan setan-setan jahat Allah tunggu, dan pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu dibukakan ditutup. Dan di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini ada malam-malam yang selalu Allah memberikan ampunan pada semua orang yang menjalankan ibadah puasa dengan sempurna.
Dan di penghujung akhirnya ada 10 hari yang istimewa. Dalam surat Al-Fajr dikatakan Al-Fajr wa layalin ashr. Ada 10 hari yang istimewa. Ada para ulama yang berpendapat bahwa itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Tapi ada juga berpendapat bahwa itu adalah 10 hari di akhir bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa, di mana disitulah Al-Quran diturunkan. Nah itulah yang tadi di awal saya bacakan surat Al-Qadr, bahwa disitulah adalah malam-malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Lalu apa makna dari Al-Qadr itu sendiri? Setidaknya ada dua pendapat. Yang pertama bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diselipkannya segala macam urusan takdir manusia, mulai dari malam Lailatul Qadar saat ini sampai Lailatul Qadar berikutnya. Di situ Allah memberikan takaran-takaran ukuran tentang nasib seorang sampai setahun yang akan datang. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Saat itu turunlah malaikat-malaikat Allah bersama malaikat Jibril membawa urusan semua makhluk, menetapkan urusan semua makhluknya sampai untuk setahun ke depan. Dan pada saat itu malaikat semuanya turun dan memberikan salam kebaikan untuk orang-orang yang mengisi di malam Lailatul Qadar itu dengan amalan-amalan yang baik. Kita bayangkan mengapa salah satu yang kalau kita sebut secara matematis kenapa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya kita bayangkan saja kalau misalkan seluruh langit malaikat itu turun juga dan sampai ke sini memberikan salam kepada kita, ya begitu banyak yang mendoakan kita kebaikan, dan bahkan itu sampai kalau dinilai berlipat-lipat ganda sampai 1000, seperti 1000 tahun. Orang yang sholat ya seperti 1000 tahun sholat. Ada orang berdoa seperti 1000 tahun berdoa. Kemudian makna yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Kota suci Makkah dikatakan kota yang mulia karena di situ Al-Quran turun. Bulan suci Ramadan menjadi mulia karena di bulan itu Al-Quran turun. Malaikat Jibril menjadi malaikat mulia karena lewat malaikat Jibril Al-Quran disampaikan. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul yang paling mulia karena pada beliaulah Al-Quran diturunkan. Asrafil Anbiya wal Mursalin. Nah, kemudian bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita di malam Lailatul Qadar tersebut? Ada satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, seandainya saya mengetahui bahwa satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang seharusnya saya ucapkan atau saya panjatkan?" Rasulullah mengajarkan pada Aisyah untuk membaca Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, menyukai orang-orang yang minta maaf dan menyukai pemaafan. Oleh karena itu, maafkanlah aku. Ini ada istimewa dari kata maaf ini. Ada juga sifat Allah yang sifatnya Al-Ghafar, yang menyebutkan Allah merupakan Maha Pengampun. Allah mengampuni segala kesalahan. Tapi maaf ini sangat istimewa. Ibaratnya kalau dalam ampunan suatu orang misalkan diberikan sanksi kesalahan, maka catatan kesalahan itu jauh ada, cuma hukumannya aja hilang. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, misalkan anggaplah sebuah dinding dan kita salah memukul paku ke dinding tersebut, pakunya kita cabut, bekasnya masih tetap ada. Jadi itulah sebuah pengampunan. Tapi kalau maaf, itu seperti halnya seseorang yang berjalan di padang pasir. Setiap kesalahan itu dibuat, ya, ada jejak-jejak langkah yang tercetak di padang pasir tersebut. Namun begitu Allah maafkan, padang pasir itu seperti halnya tersapu habis oleh angin sehingga bekasnya pun tak tampak begitu. Nah, mungkin itulah yang perlu kita perbanyak di dalam malam-malam Lailatul Qadar. Meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak berzikir yang bagaimana Rasulullah SAW ajarkan pada Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma
innaka huwal tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan setiap malam bila senantiasa melantunkan zikir tersebut, kemudian kita bisa mengisinya dengan zikir yang banyak. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Ini saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.